Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat tutorial pembuatan aplikasi pembelajaran menggunakan Makromedia kelas 8, yang dimana untuk tugas mata kuliah literasi yang diampu oleh dosen Pak Edward Harepa. Baik, sebelum videonya dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Naurana Syawendropa. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Nama saya Esther Rombu. Dan saya Andri Fatma Setiawati. Langsung saja pada Tutorialnya. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membagikan tutorial pembuatan aplikasi menggunakan Makromedia Flash 8. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi Makromedia Flash 8. Silakan pilih flash dokumen. Nah, langkah awalnya kita akan mengatur ukuran kanvas dengan cara klik kanan, pilih dokumen properti. Silakan masukkan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Namun di video kali ini kita akan menggunakan ukuran 800 untuk width, 600 untuk height, dan 30 untuk frame rate. Silakan klik OK. Pastikan kanvas kelihatan pada layar laptop atau komputer Anda. Jika terlalu besar, maka silakan atur pada presentasi ini. Untuk kali ini kita akan menggunakan ukuran 65%. Untuk menyimpan silakan klik Enter. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan 6 scene yang berbeda-beda. Cara menambahkan scene, silakan klik window, baru order panels, baru scene. Untuk menambahkan scene, silakan klik tanda tambah dan ubah nama scene. Untuk scene pertama, kita beri nama loading. Scene 2 menu. Scene 3 tujuan. Scene 4 materi. Scene 5 soal. Dan scene 6 profil. Ketika sudah memastikan untuk memasukkan semua nama-nama scene, silahkan klik tanda silang. Karena saat ini kita membuat kotak loading, maka kita diharapkan untuk berada pada scene loading. Sekarang masukkan gambar untuk latar belakang. Untuk dijadikan latar belakang, silahkan pilih file, import, baru import to state. Silakan pilih gambar yang akan kita digunakan. Sekarang atur ukuran gambar pada kanvas dengan memberikan ukuran awal untuk width 800, untuk height 600. Silakan cocokkan gambar di dalam kanvas. Sekarang kita menambahkan layer. Kita membutuhkan 4 layer dengan cara klik tanda tambah, ubah nama layer. Layer pertama jadi background, layer kedua ubah menjadi kotak loading, layer ketiga kotak luar loading, dan layer keempat
ubah menjadi tulisan loading. Sekarang arahkan kursor pada layer kotak loading. Pada kotak loading kita akan membuat persegi panjang dalam kanvas. Sekarang tekan menu Restrict All, baru Stroke Color. Untuk kotak loading kita tidak perlu memberikan warna pada sisi persegi. Pada Fill Color kita dapat memilih warna. Kali ini kita akan menggunakan warna putih. Silakan gambar persegi panjang pada kanvas. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Sekarang arahkan kursor pada kotak luar loading. Klik menu Restore Tool. Klik menu Fill Stroke Color. Pada kotak luar loading kita akan memberikan warna sisi dengan warna hitam. Untuk Fill Color kita tidak perlu memberikan warna lagi. Silakan buat persegi panjang di sisi kotak luar loading. Sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya arahkan kursor pada kotak loading. Di kotak loading kita akan membuat tulisan di atas kotak putih. Untuk membuatnya silahkan klik Text Tool. Arahkan kursor ke dalam kanvas. Silahkan ketik loading. Atur. Untuk memperbesar dan memperkecil tulisan, silahkan klik menu Text, baru Size. Silahkan pilih ukuran huruf sesuai dengan kemauan. Atur agar berada di tengah-tengah kanvas. Sekarang arahkan kursor pada frame 45. Klik kanan, insert keyframe. Silakan lakukan pada layar seterusnya. Sekarang arahkan kursor pada kotak loading. Klik kursor pada frame 1. Klik kanan. Pilih Create Motion Width. Silakan pilih menu Retransform Tool. Arahkan bulatan putih ke kiri. Dan silakan memperkecil gambar sehingga menjadi seperti ini. Sekarang arahkan kursor pada frame 45. Klik kanan, pilih Create Motion Width. Pindahkan bulatan putih ke kiri. Untuk melihat apakah pembuatan kotak loading berjalan dengan baik, silakan pilih menu Control, baru Test Scene, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk mengakhiri pembuatan modul 1, maka diharapkan untuk pindah ke scene seterusnya. Untuk berpindah ke scene selanjutnya, silahkan arahkan kursor pada frame 45. Klik kanan, pilih Action. Silahkan ketik Go to and Stop. Buka kurung,
tanda kutip. Silakan pilih akan ke scene mana. Untuk saat ini kita akan memilih untuk masuk ke scene menu. Balas kutip, tanda koma, spasi, 1, balas kurung, titik koma. Untuk melihat apakah pembuatan kotak loading berjalan dengan baik, silakan pilih menu kontrol dan tes movie. Jika seperti ini, maka pembuatan kotak loading telah berjalan dengan baik. Baik, setelah scene pada loading telah dibuat, lalu kita masuk pada scene menu. Setelah kita masuk pada scene menu, kita menambahkan layer sampai dengan layer 6. Lalu pada layer 1, kita menambahkan background. Pada layer 2, kita menambahkan tulisan. Pada layer 3, kita menambahkan tujuan. Pada layer 4, kita menambahkan materi. Pada layer 5, kita menambahkan soal. Pada layer 6, kita menambahkan profil pengembangan. Setelah layer pada scene menu sudah ditambah, maka kita masuk pada layer background, lalu kita masuk pada file dan kita ingin menambahkan gambar, maka klik import dan import to stage. Lalu kita menambahkan gambar atau background yang ingin ditambahkan. Ketika ingin menyesuaikan background dengan latarnya, maka kita akan memilih free transform tool dan kita menyesuaikan pada backgroundnya. Baik, setelah backgroundnya sudah disesuaikan, maka kita masuk pada layer tulisan dan kita tambahkan teks. Kita tambahkan teks pada background dan lalu kita memasukkan tema pembelajaran, yaitu matematika. Setelah kita menambahkan teksnya, kita masuk pada selection tool untuk menyesuaikan posisinya. Setelah dikira sudah selesai dengan posisi tulisan yang sudah kita buat, maka kita masuk pada layer tujuan untuk menambahkan buttonnya. Maka kita masuk pada file, import to stage untuk menambahkan gambarnya. Baik, begitu juga pada layer materi, kita menambahkan buttonnya. Setelah layer materi dengan button yang sudah kita tambah selesai, maka lanjut kita menambahkan button pada layer soal.
Sama seperti pada layer soal, kita menambahkan button pada profil pengembangan. Baik, setelah buttonnya sudah ditambah semua, lalu kita masuk pada tulisan, pada layer tulisan, kita klik kanan, lalu convert to symbol, lalu namanya kita tambah dengan tulisan, kita klik movie clip, lalu kita okekan. Baik, setelah kita convert to symbol, kita klik 2 kali. Setelah sudah kita klik, lalu kita masuk pada frame 15, lalu klik kanan dan insert keyframe, lalu kita masuk pada frame 30 dan klik kanan dan insert keyframe. Nah, setelah kita masuk pada frame 30, lalu kita masuk kembali pada frame 1 dan masuk pada frame 15. Nah, di sini kita ingin memperkecil tulisannya. Nah, pada frame 15 kita akan memperkecil tulisan. Baik, setelah kita perkecil, maka kita kembali dan kita masuk pada layer tujuan. Sama seperti pada layer tulisan tadi, kita klik, lalu klik kanan, convert to symbol, lalu kita ubah namanya menjadi tujuan. Ini tujuan pembelajaran ya. Tipenya kita ubah pada button. Oke. Lalu setelah sudah convert to symbol, lalu kita klik kanan pada tujuan pembelajaran. Setelah masuk di sini, lalu kita masuk pada over, insert keyframe, dan down-nya juga kita insert keyframe, lalu kita masuk pada menu frame over dan kita masuk pada fill transform dan kita perbesar button tujuan pembelajarannya. Baik, setelah kita memperbesar tujuan pembelajaran dengan button yang sudah kita buat, lalu kita kembali dan kita convert to symbol dengan button-button yang telah kita buat seperti pada layer matematika atau tulisan dan tujuan pembelajaran tadi. Kita ulang seperti convert to symbol tadi, yaitu klik kanan, convert. Baik, maka setelah kita convert to symbol semua pada layer yang sudah kita buat ini, dan tahap terakhir pada scene menu, tinggal kita cek scene yang sudah kita buat tadi. Maka scene yang sudah kita buat tadi pun berhasil. Baik semuanya, setelah selesai kita pindah scene menu. Sekarang kita masuk pada pindah antar scene. Langsung saja kita klik kanan pada tujuan pembelajaran, baru kita klik attention. Setelah itu teman-teman, baru kita pilih klik global infection, baru kita klik movie clip control. Setelah itu kita
aktifkan menjadi on, klik on. Setelah itu kita klik timeline control. Setelah itu kita klik go to, kita klik 2 kali. Setelah itu kita pindahkan ini menjadi go to and stop. Setelah itu kita ubah scene menjadi tujuan. Kita tulis tujuan. Setelah itu kita tutup, teman-teman. Kita lanjut pada materi pembelajaran seperti yang kita lakukan dari awal. Baru kita ubah scene-nya menjadi materi. Kita tulis menjadi materi. Ini udah pas ya teman-teman, tipenya frame number sama frame-nya 1. Jadi kita tutup. Setelah itu kita lakukan pada soal pembelajaran seperti yang kita lakukan dari awal. Sini mau kita ubah menjadi soal karena sesuai bottom yang kita pilih tadi. Baru kita tutup. Sama seperti juga dengan profil pengembang, kita lakukan seperti yang kita lakukan dari awal. Nah, udah siap kan teman-teman? Kita udah siap pindah antar scene. Sekarang kalau yang kita lakukan sudah berhasil, kita pilih control, baru test movie, lalu kita klik tujuan pembelajaran. Ini teman-teman sudah berhasil. Kita coba lagi dari materi pembelajaran, control, baru test movie. Jadi ini teman-teman menjadi lembaran baru. Mengisi tulisan pada tujuan pembelajaran, caranya yaitu kita pindah scene, kita pilih menjadi tujuan, baru kita kasih backgroundnya teman-teman. Nah, untuk background ini lebih kita sesuaikan dengan kanvas yang sudah ada. Kita klik ini di bawah. Setelah itu kita ubah height-nya menjadi 800, baru kita height-nya menjadi 600, baru kita tutup. Nah, setelah itu teman-teman baru kita sesuaikan backgroundnya dengan kanvas yang kita sudah buat. Caranya kita tarik biar sesuai. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman, backgroundnya dengan kanvas kita sudah sesuaikan dengan ukuran yang sudah ada. Baik teman-teman, setelah kita buat backgroundnya dan sekarang kita tambahkan layer. Kita tambahkan menjadi 3 layer. Yang pertama kita isi menjadi background, baru layer kedua kita isi menjadi judul, baru layer ketiga kita ubah menjadi isi. Nah, setelah itu teman-teman kita sudah tambahkan layernya, dan sekarang kita masuk pada layar judul. Kita buat di sini yaitu tujuan pembelajaran. Nah, untuk menuliskan tujuan pembelajaran ini kita klik ini test tool, baru kita buat garisnya
sesuai yang kita mau. Baru kita tulis tujuan pembelajaran. Nah, karena ukuran hurufnya terlalu besar, kita dapat ubah ukuran hurufnya di tes. Baru kita sinj, baru kita sesuaikan ukuran yang kita mau ya teman-teman. Biar tujuan pembelajarannya berada di tengah-tengah, kita dapat ubah di sini. Kita klik tanda panah atau selection tool F. Sekarang kita masuk pada isi. Untuk memberi tulisan pada tujuan pembelajaran ini teman-teman, kita bisa langsung lakukan secara manual dan juga kita bisa lakukan secara lebih mudah, yaitu kita dapat melakukannya melalui copy paste yang telah kita buat PowerPoint. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk. Nah, ini udah teman-teman. Sekarang ini teman-teman kita kasih button kembalinya. Nah, setelah itu kita pindahkan button kembalinya dengan cara kita aktifkan tim selection tool. Sekarang kita masuk untuk memperbesar button kembalinya dengan cara kita klik kanan pada button kembalinya, baru convert to symbol, kita ubah menjadi kembali, simbol kembali, baru kita oke kan. Nah, setelah itu teman-teman kita klik kembali pada button kembali, kita ubah ini menjadi insert keyframe dengan cara kita klik kanan pada U, baru kita ubah insert keyframe. Setelah itu kita klik ini di bawah, baru kita kembalikan agar pindah ke menu nantinya, yaitu kita pilih global version, baru movie control, baru on, baru tim all control, baru go to, klik 2 kali. Nah, untuk kita tahu bahwa ini sudah aktif teman-teman, kita pilih control, baru test movie. Ya teman-teman, bisa. Jadi bottom kembalinya bisa kita tekan atau kembali ke menu awal. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada tahap pembuatan soal pembelajaran. Langsung saja kita pergi ke bagian scene soal. Di sini layarnya kalian sesuaikan untuk keperluan. Sini saya pakai background. Untuk ukurannya di sini kita pakai untuk usaha yang sama seperti pada kertas kanvanya, 800 kali 600. Setelah itu ya kita sesuaikan. Seperti ini. Lalu tambah layer untuk bagian tulisan soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan button untuk bagian tulisan soalnya ini. Teman-teman juga bisa mengambilnya melalui Google atau Chrome ya.
Tapi sini saya hanya membuat tutorial dasarnya saja menggunakan PPT. Kita sesuaikan ukurannya untuk salon. Lalu kita tambah lagi layar untuk bagian kembali. Untuk bagian kembali layar button logo rumah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tambah layer lagi untuk bagian petunjuk soal. Di sini teman-teman bisa mengasih petunjuk soal atau tidak ya, tergantung dengan apa yang ingin buat. Untuk petunjuk soal kita memakai bagian text tool. Kita buat tempat untuk tulisannya. Untuk petunjuk soal saya juga sudah menyiapkannya di bagian PPT, tinggal salin. Untuk bagian button mulainya saya sudah menyiapkannya di bagian PPT seperti ini, tinggal di copy paste lalu ditempel di bagiannya. Setelah semuanya sudah siap, kita memberikan sebuah coding di masing-masing button. Convert to stem, masuk bagian. Teman-teman bisa mengikuti langkah pembuatan seperti yang saya lakukan ini. Di bagian over kita memperbesar agar ukuran buttonnya ketika disentuh ikut membesar seperti ini. Untuk bagian home juga seperti itu. Convert to symbol, button, lalu OK. Klik 2, insert keyframe. Oke, bagian over juga seperti itu. Kita perbesar sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah bagian frame pertama telah selesai, kita masuk pada frame kedua. Untuk bagian bloknya tinggal blok kiri kanan saja seperti ini. Langsung insert keyframe. Pada frame kedua teman-teman bisa menghapus bagian petunjuk soal sama logo home-nya ya, seperti ini. Lalu sisakan bagian soal latihan dan mulai. Pada bagian ini teman-teman menambahkan sebuah button kosong yang tempatnya untuk pengisian nama. Tekan tulisan. Sini teman-teman bebas memberikan apa saja. Sini saya ini diarahkan untuk memasukkan nama sebelum memulai. Song ini diberikan sebuah teks untuk tempat namanya nanti seperti ini. Untuk bagian button kosong ini teman-teman bisa membuat teksnya untuk tempat nama seperti ini. Lalu pada bagian actionnya, tempat rupanya dinamik, teman-teman ubah menjadi input text, dan var-nya teman-teman kasih tulisan nama. Ya, kembali seperti ini. Nah, setelah ini sudah selesai, kita masuk pada frame berikutnya. Seperti tadi, klik kanan untuk blok semua frame, lalu insert keyframe. Pada bagian frame ketiga ini, teman-teman hapus bagian kotak mulai, button nama, semua, dan sisakan cuma bagian soal latihan saja. Baiklah teman-teman, untuk bagian soal latihannya teman-teman bisa membuatnya menggunakan text tool seperti ini, tinggal mengetik. Tapi sini saya mencoba menggunakan PPT
Karena saya sudah membuat soalnya seperti ini, saya ambil untuk bagian opsi pilihan jawabannya. Teman-teman bisa menggunakan button ABC. Sini saya sudah membuatnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini bagian button ABCD-nya. Tinggal ditambah tulisan opsi jawabannya. Untuk membuat tulisan seperti tadi, gunakan text tool, lalu buat sebuah tempat pembuatan opsi. Setelah semuanya opsi jawabannya telah selesai seperti ini, kita masuk pada pemberian coding di tiap-tiap masing-masing button opsi jawaban ABCD. Tapi sebelum itu kita harus membuat simbolnya dulu. Pertama, tekan Ctrl plus simbol, dia tetap button, simbol 3, klik OK. Begitu juga untuk button B, C, dan D. Teman-teman klik dua pada salah satu opsinya, lalu buat insert keyframe seperti ini. Pada bagian over, teman-teman memperbesar gambar agar ketika diklik gambarnya dapat membesar seperti ini. Begitu juga untuk button bagian B, C, dan D nya. Nah, setelah semuanya opsinya telah diberikan simbolnya, kita masuk pada bagian actionnya. Langsung saja kita kasih bagian codingnya di sini. Teman-teman aktifkan. Tapi sebelum itu teman-teman harus mengaturin dulu, membuat script assist-nya di bagian tengah. Lalu teman-teman aktifkan on dan go to and play. Nah, untuk bagian go to ini teman-teman klik go to and stop, dan untuk bagian scan-nya kosongkan saja. Bagian tipenya teman-teman ubah masuk ke next frame agar ketika diklik dia akan masuk ke frame berikutnya. Nah, begitu juga untuk opsi jawaban lainnya. Kurang lebih seperti ini bagiannya tuh. Oke. Nah, setelah sudah pemberian button dan codingnya, kita buat frame berikutnya untuk soal nomor 2. Untuk frame keempat ini, teman-teman tinggal mengubah bagian soal sama opsi jawabannya saja. Untuk bagian soal kedua saya ambil dari sini karena saya sudah membuatnya. Nah, setelah itu ubah opsi jawabannya. Untuk soal pertama tadi opsi jawaban yang benar di sini bagian B ya. Untuk memberikan opsi jawaban yang benar, teman-teman tinggal klik kanan, pilih action. Nah, pada bagian ini teman-teman klik script assist untuk menambahkan bagian coding benar seperti ini. Masukkan coding ini, terus ini khusus untuk jawaban yang benar ya. Untuk jawaban yang salah teman-teman tidak perlu memberikannya. Ya, bagian untuk pembuatannya pada bagian soal pertama, pembuatan coding untuk jawaban yang benar. Untuk jawaban yang benar pada nomor 2 di sini juga bagian B, karena opsi jawaban yang benar itu
B60. Langsung saja seperti tadi, option, enter, masukkan coding benar plus titik koma. Ya, setelah selesai langsung kembali. Nah, setelah bagian ini telah selesai, kita buat lagi frame tempat skor seperti ini. Klik kanan, insert keyframe. Pada bagian soal ini, pada bagian skor, teman-teman hapus semua bagian kecuali backgroundnya. Baiklah teman-teman, setelah frame kelima semua bagian buttonnya telah dihapus, kurang lebih seperti ini, hanya meninggalkan bagian button, bagian background. Kita akan memasukkan bagian button. Di sini button ini berfungsi untuk tempat peletakan nama. Lalu teman-teman jangan lupa memberi sebuah teks agar ditahu ini buttonnya berfungsi untuk apa. Sini saya memperbesar ukuran tulisannya. Sini saya ketik nama. Ya, seperti ini. Setelah button nama, kita buat juga bagian button untuk skor. Seperti ini. Lalu saya buat di bagian bawah ini juga teks untuk mengetahui ini tempat apa. Skor. Ya, seperti ini. Nah, setelah semuanya bagian buttonnya sudah selesai, kita masukkan bagian teksturnya di bagian buttonnya seperti ini untuk tempat namanya nanti. Sini kita tulis apa saja, lalu kita edit bagian sini. Untuk ininya dynamic text ya, dan bagian var-nya kita ketik nama. Untuk bagian skornya juga begitu, kita buat teks tempat nilainya. Setelah itu kita klik bagian sini. Untuk ini tipe teksnya kita pilih dynamic text juga. Untuk var-nya kita isi skor. Nah, setelah codingnya telah diberikan, tulisannya bisa dihapus. Seperti ini. Di bagian sini juga. Nah, setelah ini frame kelima sudah selesai ya. Setelah itu kita buat satu button tempat pengembaliannya ke bagian menu awal. Untuk buttonnya kita pakai saja bagian frame pertama ini, bagian sini. Bagian sini tinggal kita copy. Bagian sini kita paste. Untuk tempatnya, peletakannya teman-teman bisa menyesuaikannya saja ya. Nah, setelah frame kelima selesai, saatnya kita masukkan coding di bagian frame-frame-nya. Untuk bagian frame pertama ini, teman klik kanan, play action, tambahkan bagian stop. Yap, setelah itu di bagian masukkan nama, teman-teman juga klik kanan, pilih action. Untuk bagian ini teman-teman masukkan coding stop, lalu jangan lupa script dulu. Setelah bagian stop, teman-teman juga buat coding
stop. Coding nilai, teman-teman tinggal mengikutinya saja ya, seperti ini. Habis coding nilai, kita masukkan coding benar. Nah, setelah ini selesai, teman-teman tinggal mengembalikannya. Nah, untuk bagian frame ketiga, bagian soal, teman-teman juga klik kanan, pilih action. Untuk bagian action ini, teman-teman masukkan coding ini saja ya. var benar sama dengan 0 titik koma. Setelah selesai, teman-teman mengembalikannya. Dan untuk bagian terakhir di bagian coding score, teman-teman juga klik kanan, pilih action, dan teman-teman tinggal memasukkan coding ini. Skor sama dengan benar bintang 50. Fungsi 50 ini untuk setiap satu jawaban yang benar nilainya 50. Jadi teman-teman bisa mengubahnya ya. Sini saya karena memakai 2 soal, saya pakai 50 untuk setiap satu jawaban yang benar. Lalu untuk coding kedua, teman-teman masukkan coding benar sama dengan benar titik koma. Setelah semua sudah diberikan, tinggal kembali. Untuk bagian logo home ini, teman-teman juga membuat ini ya, bagian codingnya, coding on release, lalu go to in stop. Lalu menuju kemana bagian button ini nantinya? Di sini saya membuat button ini ketika diklik nanti akan masuk ke bagian menu. Nah, setelah selesai pada frame kelima juga bagian logo home ini, teman-teman buat codingnya juga ya, seperti itu, seperti ini. On release, go to stop, pilih bagian menu, lalu setelah itu selesai, kembalikan. Nah, setelah selesai ini kita coba bagian soal pembelajaran ya. Untuk bagian buttonnya ini sudah benar ya, sudah bisa. Kita coba klik ya, ini sudah berhasil ya codingnya. Untuk bagian coding mulai juga sudah berhasil. Sini kita coba masukkan nama. Saya masukkan nama saya Andri. Kita coba mulai ya. Saya untuk jawaban di sini, jawaban yang benar 8 bagian B, tapi coba saya membuat jawabannya salah dan hanya mendapatkan nilai 50. Untuk bagian soal kedua, jawaban yang benar B 60, otomatis nanti nilainya 50 ya, benar ya. Coding untuk bagian skornya juga sudah berhasil, coding untuk bagian nama juga sudah berhasil. Nah, untuk bagian home-nya juga ya sudah berhasil. Yap, untuk bagian scene soal pembelajaran sudah berhasil ya. Nah, setelah semuanya scene-nya telah selesai, sekarang kita coba menyimpannya atau men-save-nya dalam bentuk aplikasi. Caranya teman-teman tinggal klik bagian file, pilih publish setting bagian ini. Lalu untuk ini teman-teman bisa pilih flash atau Windows Project. Karena sini bagian flash saya tidak ada, saya pilih bagian Windows Project saja. Untuk bagian namanya saya kasih ya seperti ini saja, namanya kelompok Makromedia. Dan untuk tempat penyimpanannya saya simpan di bagian download saja, di bagian sini. Setelah selesai tinggal save. Nah, setelah semuanya telah selesai, kita tinggal publish bagian sini, tekan ini. Nah, setelah publishnya telah selesai, tinggal klik OK. Nah, sekarang kita coba apakah sudah tersimpan. Kita coba masuk bagian sini. Saya menyimpannya di bagian download.
Nah ini ya sudah tersimpan ya teman-teman. Kita coba buka apakah berhasil atau tidak. Nah berhasil ya. Kita coba buka tujuan pembelajaran. Ya berhasil. Kita coba soal pembelajaran. Ya berhasil. Nah kurang lebih seperti itulah pembuatan aplikasi pembelajaran menggunakan Makromedia. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, demikian saja tutorial pembuatan aplikasi menggunakan Makromedia Kelas 8. Semoga tutorial yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Set